Persija Jakarta harus menerima hasil imbang kala menghadapi Persita Tangerang dalam lanjutan Liga 1 Indonesia dengan skor akhir 1-1. Ini merupakan hasil yang tidak menggembirakan bagi Persija sebab sebelum menghadapi Persita, Persija pun mendapatkan hasil imbang ketika menghadapi Bayangkara FC dengan skor akhir 2-2. Saat menghadapi Persita, gol Persija dicetak oleh Maci Gayos di menit 67, assist dari Raihan Hanan, dan gol Persita dicetak oleh Ezekiel Vidal di menit 75. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Selesai pertandingan Persija menghadapi Persita, pelatih Persija, Coach Thomas Doll, mengungkapkan penyebab gagalnya Persija mengalahkan Persita Tangerang, yang dimana argumentasi yang disampaikan oleh Coach Thomas Doll ini merupakan argumentasi ataupun opini yang tak asing lagi kita dengar ketika Persija tampil di Liga 1 musim lalu. Apa bang argumentasi yang disampaikan oleh Coach Thomas Doll? Ya, tumpulnya lini depan dari Persija Jakarta yang menjadi penyebab gagalnya Persija mengalahkan Persita Tangerang. Kalau kita tarik ke belakang teman-teman, di musim lalu sering banget itu kita bahas tumpulnya pemain depan dari Persija Jakarta, yang dimana itu kita tekankan untuk menghadapi musim baru Liga 1 Indonesia 2023-2024 harusnya menjadi titik evaluasi yang dilakukan oleh Persija di bawah asuhan Coach Thomas Doll. Tentu evaluasi tersebut harus didukung oleh manajemen Persija Jakarta. Percuma ketika kita melakukan evaluasi, dukungan dari manajemen ataupun keinginan-keinginan dari pelatih tak dicukupi oleh manajemen. Nah, di sisi lain, Persita Tangerang, Coach Divaldo Alves mengatakan ini skor yang fair. Ya, kalau kita bicara tentang progres yang ditampilkan oleh Persita Tangerang, aku sepakat apa yang disampaikan oleh Coach Divaldo Alves. Kita bicara terlepas dari buruknya finishing yang dilakukan oleh pemain Persija Jakarta. Karena awal Coach Divaldo Alves bersama Persita sempat menghadapi Persib Bandung. Di situ dari sisi permainan, apa yang ditampilkan oleh Persita buruk banget. Selesai pertandingan tersebut, Coach Divaldo Alves juga sepakat itu merupakan pertandingan buruk yang dimiliki oleh Persita. Dari sisi build up nggak jelas, dari permainan long pass nggak jelas, kemudian compact ataupun sering melakukan kesalahan-kesalahan dari sisi defending, dan bisa dihajar oleh Persib Bandung dengan mampu menceploskan 5 gol ke gawang Persita Tangerang. Nah, kemudian kita lihat di pertandingan ini jelas Persita Tangerang jauh banget perbedaannya dari sisi compactness permainan terukur, kemudian idenya pun jelas bagaimana membangun serangan dari belakang, 1-2 sentuhan dulu, ada kesempatan lakukan permainan progresif dengan memanfaatkan permainan vertikal ataupun progresif mengincar ruang di antara garis defending yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Yang ketiga, bertahan gunakan pola 5-3-2. Itu hal klasik yang dilakukan oleh tim-tim saat menghadapi Persija, yang notabene Persija ketika melakukan attacking, garis pertahanannya tinggi, otomatis ketika melakukan pass break, salah satu langkah yang dilakukan lawan, incar dulu nih ruang yang ada di defending yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas Persija Jakarta gunakan pola 1-3-5-2. Di belakang ada Andri Tani, 3 back Rido, Kudela, Ferrari. Kemudian 3 pemain di tengah ada Gayos, Reski Fandi, Hanif Syabandi. Wing back kanan ada Bias, wing back kiri ada Firja Andika, dan 2 striker di depan ada Rio Matsumura dan Aji Kusuma. Hilangnya Witan Sulaiman di saat prime-nya, penampilan yang dilakukan oleh Rio bersama Witan merubah memang dari sisi attacking yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Persita Tangerang bersama Coach Divaldo Alves gunakan pola 1-4-2-3-1. Ketika defending, pola yang digunakan oleh Persita ini pun terbentuk kadang 4-4-2, kadang
4-2-3-1 seperti ini. Ramiro, Vidal, Rifki, Hasan. Nah, posisi Hasan ini pun sesekali dia bergerak ke sektor kiri atau sayap kiri, Vidal bergerak ke depan menggunakan false nine. Ramiro yang biasanya diplot sebagai seorang striker kali ini lebih banyak bergerak dari sektor sisi kelebaran kanan Persita atau sesekali bergerak ke depan untuk menarik pemain defending Persija Jakarta agar mengikutinya sehingga ada sektor atau ruang di area kanan yang bisa dimanfaatkan oleh Toha. Kita kembalikan dulu dengan skema 4-2-3-1. Ketika tanpa bola, Persija Jakarta ketika ETK melakukan spread out, melebar, Firza, Bias melebar, kemudian Hanif naik ke depan, Gayos naik ke depan, Hasan kita kembalikan lagi dulu ke depan, Vidal kembali ke posisi sektor kiri sesuai di atas kertas, Rio Matsumura, Aji Kusuma, Rido, Kudela drive, Ferrari drive. Nah, dari sisi numerikal di sini Persita Tangerang coba menyamai orang di area tengah dengan terjadi 3 versus 3. Reski Fandi melawan Rifki, Maci Gayos melawan Ihsan Kurniawan, Cakra menghadapi Hanif Syahbandi. Cakra ini pembelian dari PSMS Medan. Aku ingat banget ketika Cakra ini bermain bersama PSMS tidak begitu mendapatkan apresiasi sehingga Cakra pun ya kita lihat posisinya sekarang malah naik ya, step up ya, bermain untuk Liga 1 Indonesia. PSMS kan di Liga 2. Nah, sepertinya sistem yang dimainkan oleh Divaldo Alves cocok nih sama Cakra. Walaupun aku melihat Cakra tetap menjadi titik lemah, dia terlalu lamban untuk melakukan pemberian bola ke depan, kemudian passing-passingnya pun tidak sempurna. Nah, kita kembali ke sektor tengah. Lantas ada situasi yang menarik dilakukan oleh Coach Thomas Doll di 2 pertandingan terakhir, baik itu menghadapi Bayangkara, baik itu menghadapi Persita Tangerang. Bagaimana membentuk diamond di sektor tengah dengan Rio Matsumura bergerak seperti ini, Aji Kusuma bergerak ke depan, Gayos posisinya seperti ini, Hanif posisinya seperti ini. Nah, dengan situasi bentuk build up seperti diamond ini, harapan yang dimiliki oleh Coach Thomas Doll tentu bagaimana bisa menciptakan superiority, dan itu berhasil loh. Itu aku apresiasi ide yang dimainkan oleh Thomas Doll. Artinya lini tengah dari Persita kalah orang, Persija unggul orang. Dari sisi progresif memainkan bola dari lini belakang, tengah sampai depan tereksekusi dengan bagus. Yang membedakan itu lagi seperti yang dibilang Thomas Doll, selesai pertandingan finishing tumpul, musim lalu juga tumpul, tapi kok evaluasi yang dilakukan nggak berhasil juga. Apakah keinginan Thomas Doll nggak terpenuhi? Aku nggak tahu. Aku nggak mau memberikan spekulasi yang lebih dalam, teman-teman, nanti malah liar. Tapi kalau kita tarik tumpul ini tetap menjadi bahan diskursus di Persija Jakarta kita. Lalu rotasi posisi juga sering dilakukan oleh Rio bergerak seperti ini, Maci Gayos bergerak seperti ini. Nah, dengan harapan posisi Ihsan ataupun Cakra ini gantung, dibuat gantung posisinya. Apakah harus menjaga Rio, apakah harus menjaga Gayos? Ketika Ihsan menjaga posisi Rio, maka akan muncul space di posisi Gayos. Sebaliknya juga, jika Ihsan mengikuti posisi Gayos, maka posisi Rio Matsumura akan mendapatkan space. Itu tereksekusi dengan rapi apa yang diinginkan oleh Persija Jakarta. Serupa juga saat menghadapi Bayangkara. Skema seperti itu dilakukan oleh Coach Thomas Doll bersama Persija. Sikap ETK yang dilakukan oleh Persita pun, Rido, Kudela kita tarik dulu ke belakang, Firza Andika, Bias, skemanya 5-3-2, Rio Matsumura di area depan, Gayos, Hanif Syahbandi seperti ini. Yap. Ramiro akan bergerak ke depan, Vidal akan bergerak ke depan, Cakra, Ihsan, Hasan naik ke depan, Toha akan melebar, Jardel akan melebar, Rontini naik, Japlot naik, Rio Matsumura turun, Aji Kusuma turun. Kita anggap seperti ini ya struktur defending yang dimainkan oleh Persija Jakarta. Nah, salah satu identitas yang dimiliki oleh Persija bersama Coach Divaldo Alves itu di ball position. Mereka umpan dulu 1-2 sentuhan di belakang. Mereka tunggu Ihsan ataupun Cakra ini bergerak mendekat, atau dari duo center back ini langsung memberikan bola direct ke depan, mengincar posisi dari Ramiro yang melakukan pergerakan blindside dari belakang, mengincar ruang yang ada di belakang defending yang dimiliki oleh Persija. Serupa juga Vidal
menunggu bola direct yang diberikan oleh Rontini, atau ketika tidak berasal dari 2 CB ini akan diberi dulu ke Jardel. Jardel akan melakukan permainan progresif dengan menunggu pergerakan Vidal dulu baru melakukan direct. Sebaliknya juga dari Toha ke posisi Ramiro yang sudah bergerak lalu melakukan direct. Nah, dengan skema permainan seperti itu yang juga dilakukan oleh Persita saat menghadapi Persib Bandung, sebenarnya nggak begitu istimewa juga apa yang dilakukan oleh Persita Tangerang. Namun apa yang dilakukan oleh Persita ini klinikal di depan gawang. Kenapa aku katakan klinikal? Mereka nggak terlalu banyak mendapatkan peluang, 3 on target bisa menciptakan 1 gol. Sedangkan Persija Jakarta banyak peluang, memang nggak on target, tetapi di area-area kotak penalti yang harusnya bisa dieksekusi dengan rapi pemain Persija Jakarta, itu nggak bisa menghasilkan on target, off target pun nggak bisa. Malah melakukan kesalahan-kesalahan finishing touch di kotak penalti dari Persita Tangerang. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman pembahasan pertandingan ini. Ya, memang sangat disayangkan ketika Persija Jakarta musim lalu sudah bersama Thomas Doll sudah memention bahwa finishing touch menjadi persoalan Persija Jakarta. Tentu itu harus menjadi bahan evaluasi menghadapi Liga 1 musim 2023-2024. Ini liga sudah bergulir, ya tidak terperbaiki juga. Ya, aku harap dengan kedatangan Gustavo Almeida, dia juga sudah pulih dari cederanya, bisa membantu Persija Jakarta. Karena ini tantangan nggak mudah dimiliki oleh Thomas Doll bersama Persija Jakarta. Oke, gimana menurut teman-teman terhadap pertandingan tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.